Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan masuk pada bab pengenalan sistem informasi. Kita mulai untuk pembahasan bab tentang pengenalan sistem informasi ini dengan memahami dulu tentang konsep dasar sistem. Sebagian besar organisasi kegiatannya saat ini banyak menggunakan sistem informasi, jaringan, dan teknologi internet dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profit. Oleh karena itu, pengetahuan sistem informasi bagi pengelola organisasi menjadi sangat penting dalam memperluas jangkauan, mendapatkan masukan, mengikuti perkembangan baru berkenaan kegiatan yang dijalankan, serta kemungkinan juga dapat mengubah pola pikir dari organisasi tersebut. Sistem informasi manajemen menjadi sangat penting dalam suatu organisasi dikarenakan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dari informasi konvensional ke informasi serba digital. Sehingga dengan mudah, akurat, dan cepat, pertukaran arus informasi apapun dapat diakses oleh setiap orang di mana saja berada. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, memungkinkan ditetapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke masyarakat ekonomi informasi. Demikian pula pergeseran terjadi dalam dunia pendidikan, dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka, seperti melalui jaringan web atau penggunaan software. Untuk memahami lebih dalam dan runut mengenai sistem informasi manajemen, maka kita pahami dulu konsep-konsep secara umum. Yang pertama adalah tentang pengertian sistem. Ya. Sistem ini dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang tertata dengan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan atau integratif untuk mewujudkan suatu tujuan. Sistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan atas unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Maksud dari komponen atau subsistem di dalam pengertian ini tidak hanya komponen fisik semata, tetapi termasuk di dalamnya adalah komponen yang bersifat abstrak atau komponen secara konseptual seperti visi, misi, kebijakan, prosedur, dan kegiatan informal lainnya. Dengan demikian, konsep dasar suatu sistem dapat dilihat dari dua pendekatan. Sebagaimana gambar yang kita lihat, ada pendekatan komponen, ya, di mana di situ terdapat kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Atau lebih kompleksnya juga tidak dapat dipisahkan begitu ya, satu sama dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan begitu.
Contoh hal ini adalah sistem komputer yang terdiri dari komponen hardware dan software. Jika suatu sistem dilihat dari komponen konseptual, yaitu kumpulan-kumpulan prosedur yang saling berinteraksi, saling ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan, ini dikatakan adalah pendekatan prosedur. Contoh, misalnya sistem akuntansi yang memiliki prosedur atau langkah kerja prosedur pencatatan bukti transaksi misalnya ya, ke buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku pembelian, buku penjualan, buku piutang, buku utang, buku jurnal sampai tercipta siklus akuntansi yang tertib dan terinformasikan sebuah laporan keuangan. Itu adalah pendekatan prosedur. Dari beberapa pengertian-pengertian sebuah sistem, maka kita coba lihat ya ciri-ciri dari pengertian sistem itu sendiri. Jadi sistem itu sebenarnya apa sih ciri-cirinya gitu. Jadi setiap sistem itu terdiri dari unsur-unsur atau subsistem ya. Terus yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah subsistem tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem itu sendiri. Subsistem itu merupakan apa? Bagian yang terpadu dari sistem itu sendiri. Ciri yang ketiga, subsistem saling berhubungan. Jadi subsistem itu sebagai bagian dari sebuah sistem itu saling berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Suatu sistem merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat gambar di samping. Jadi itu kita lihat ya, sistem dulu ya. Sistem itu di sebelah kanan ya, sebelah kanan itu merupakan bagian dari super sistem ya. Sistem itu merupakan bagian dari super sistem. Sedangkan sistem itu sendiri ya, itu memiliki subsistem. Nah, memiliki subsistem dan subsistem itu sendiri juga memiliki bagian lagi yang dinamakan sub dari subsistem. Itu adalah ciri-ciri dari pengertian sistem. Suatu sistem adalah komponen-komponen yang terbentuk dari sistem itu tersebut. Nah, ini saya berikan paparan tambahan ya. Sedangkan proses sistem adalah yang menjelaskan tata kerja terhadap setiap komponen untuk mencapai sebuah tujuan. Sebagaimana tadi yang ada dalam ciri-ciri. Jadi, di dalam suatu sistem selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat dari sistem dan melakukan suatu fungsi tertentu serta memiliki ya, serta memengaruhi ya gitu ya, memengaruhi proses dari sistem secara keseluruhan. Apabila suatu komponen atau suatu subsistem tersebut tidak melakukan fungsinya sesuai dengan sifat dan dari sistem itu sendiri, maka kegiatan dari sistem tersebut akan terganggu dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Tadi yang terakhir, sebagaimana ciri-ciri yang keempat, apabila suatu sistem memiliki sesuatu yang lebih besar, maka sistem ini disebut super sistem atau suprasistem. Misalnya sistem akuntansi merupakan suatu sistem dari perusahaan dan perusahaan merupakan suatu sistem yang lebih besar atau dikatakan tadi apa? Suprasistem. Jika dilihat dari sisi perusahaan sebagai suatu sistem, maka sistem akuntansi dapat disebut sebagai subsistem. Ya, sistem akuntansi disebut dengan subsistem.
Nah, demikian pula apabila akuntansi dilihat dari sudut suatu sistem, maka prosedur penerimaan kas itu adalah sebagai subsistem, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri dari pengertian sistem. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik sistem. Sesuatu dikatakan sebagai suatu sistem apabila memiliki sifat-sifat tertentu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jogianto ya dalam bukunya, sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat diantaranya adalah memiliki komponen, memiliki lingkungan luar, memiliki batasan, memiliki jalinan, ya, interface gitu, memiliki input, proses, output, serta sistem memiliki karakteristik atau sifat memiliki tujuan atau goal. Kita coba bahas satu-satu karakteristik sistem. Yang pertama adalah sistem mempunyai komponen, ya, mempunyai komponen. Seluruh komponen yang ada di dalam sistem informasi akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Setiap komponen memiliki setiap fungsinya masing-masing. Setiap sistem juga dinamakan sebagai subsistem, yang mana jika salah satu atau beberapa subsistem tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan optimal, maka keseluruhan sistem informasi yang ada juga akan mengalami gangguan yang sama. Karakteristik sistem yang kedua adalah memiliki batas sistem ya atau boundary. Setiap sistem informasi harus memiliki batasan dengan sistem informasi lainnya agar tidak sampai ada informasi yang masuk yang saling tumpang tindih. Dengan adanya batasan ini membuat suatu sistem informasi memiliki lingkungannya tersendiri. Keuntungannya adalah sistem informasi akan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak akan ada informasi yang tertukar atau tidak sesuai dengan ruang lingkup sistem tersebut. Yang ketiga dari karakteristik sistem ini adalah memiliki lingkungan luar sistem atau environment. Ya. Karakteristik yang ketiga ini adalah semua sistem yang lingkungannya yang lokasinya berada di luar boundary atau batasan. Jadi batasan lingkungan luar sistem itu atau environment itu adalah semua sistem dan lingkungan yang lokasinya berada di luar boundary sebagaimana yang kita sampaikan pada karakteristik yang kedua tadi. Sedangkan yang keempat adalah memiliki interface atau penghubung sistem. Interface atau yang juga dikenal dengan antarmuka gitu ya. Ini juga masuk ke dalam karakteristik dari sistem informasi. Sebuah sistem akan dinamakan sistem informasi jika sistem tersebut memiliki interface yang bisa digunakan dengan baik. Tujuan dari adanya interface ini untuk mempermudah pengguna di dalam menggunakan sistem informasi tersebut dengan lebih optimal. Fungsi dari adanya interface ini adalah untuk digunakan sebagai media yang menghubungkan antara subsistem yang terdapat di dalam sistem informasi. Selanjutnya kita ke karakteristik yang kelima ya, yaitu memiliki input system. Input system ini adalah suatu energi yang akan dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Setidaknya terdapat dua jenis input system. Yang pertama dinamakan maintenance input dan yang kedua dinamakan signal input. Maintenance input ini adalah sebuah input yang berkaitan dengan perawatan terhadap sistem.
Dengan begitu, maka sistem dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinstruksikan. Sementara itu, sinyal input adalah energi yang berupa sinyal yang nantinya akan memberikan pengaruh besar terhadap kelancaran transfer data dan juga pengiriman atau transmisi data yang berasal dari host atau server untuk kemudian diteruskan pada bagian output atau keluaran. Yang keenam dari karakteristik sistem adalah memiliki pengolahan dan pemproses data. Bagian ini berada di bagian dalam, ya, di bagian dalam suatu sistem begitu, yang berperan di dalam memproses data, ya, data masukan ya atau input untuk kemudian dialihkan atau dikirimkan ke output. Artinya pengolahan data ini digunakan untuk memproses sistem informasi secara menyeluruh dan kemudian mentransmisikan hasilnya menuju keluaran atau output. Kita lanjutkan yang ketujuh dari karakteristik sistem adalah memiliki pengeluaran atau output system. Output atau pengeluaran sistem merupakan hasil dari energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Energi ini bisa dikatakan sebagai energi keluaran. Hasil dari input ini nantinya akan berupa sebuah tampilan data dan juga informasi yang kemudian dimunculkan ke layar atau display. Data yang ditampilkan tersebut berisi tentang informasi yang sesuai dengan input yang dimaksudkan. Nah, fungsi dari output ini adalah untuk memudahkan user atau pengguna di dalam mendapatkan informasi dan juga mengaksesnya yang kemudian akan dimanfaatkan untuk dirinya sendiri maupun secara kelompok. Dengan begitu, maka sistem informasi tersebut dapat bekerja dengan normal sebagaimana mestinya. Sedangkan karakteristik sistem yang terakhir, yang ke-8 adalah memiliki sasaran sistem. Karakteristik sistem informasi yang terakhir ini memiliki ciri unik ya. Jadi sasaran sistem ini adalah kepada siapa saja data atau informasi tersebut dikirimkan. Jadi dia punya sasaran tertentu begitu. Jika suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka sudah tentu maka sistem tersebut juga tidak bisa digunakan secara baik. Contohnya ya, sebuah sistem informasi yang ditujukan kepada akuntan atau para auditor, maka sudah tentu sistem informasi yang dikerjakan dan dikembangkan adalah untuk kebutuhan auditor maupun akuntansi tersebut. Itulah 8 karakteristik sistem yang disampaikan oleh Pak Jogianto, yang juga saya sampaikan pada pemaparan materi ini gitu. Ya, setelah tadi kita membahas tentang karakteristik sistem ya, yang ada 8, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi sistem ya. Kita akan bahas tentang klasifikasi sistem. Jadi berdasarkan klasifikasinya, sistem dapat ditinjau dari berbagai segi ya. Ini juga dikemukakan oleh Pak Jogianto ya. Yang pertama adalah sistem abstrak ya, dan sistem fisik atau physical system. Sistem abstrak adalah sistem berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, seperti sistem teologi ya. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang nyata secara fisik. Contohnya seperti sistem komputer, sistem akuntansi, sistem informasi, begitu. Sedangkan yang kedua adalah sistem alamiah ya, natural system begitu, dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah ini adalah sistem yang terjadi secara alami, tidak dibuat oleh manusia. Misal, sistem perputaran bumi begitu. Ya. Sistem rotasi, sistem gravitasi begitu. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia. Misal sistem informasi akuntansi, sistem informasi akademik, ya, sistem evaluasi
pembelajaran, sistem pendaftaran mahasiswa misalnya. Apabila sistem dirancang dan dibuat manusia berinteraksi dengan mesin, maka disebut dengan human machine system. Klasifikasi sistem yang ketiga adalah sistem tertentu. Deterministic system dan sistem tidak tentu atau probabilistic system. Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan perilaku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi antar bagian dapat dideteksi dengan pasti, sehingga output dari sistem sudah dapat diramalkan. Misal, sistem komputer. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem di mana kondisi kedepannya tidak dapat diprediksi karena mengandung teori kemungkinan. Yang keempat dari klasifikasi sistem adalah sistem tertutup ya dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Namun sebenarnya tidak ada sistem yang tertutup. Yang ada adalah relatif tertutup. Tidak benar-benar tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luar. Sistem ini menerima input dan menghasilkan output untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Setelah tadi kita memahami tentang karakteristik sistem informasi, ya, memahami tentang klasifikasi sistem, gitu. Sekarang kita coba kupas lebih lanjut setelah kita juga memahami pengertian dari sistem ya. Sekarang pada pengertian data dan informasi. Informasi dalam organisasi sangatlah penting keberadaannya. Sebab organisasi tanpa informasi akan lumpuh dan tidak akan bersinergi. Di dalam suatu organisasi, jika terdapat informasi yang tidak sampai ke subsistem, maka kegiatan akan berakhir. Di dalam organisasi, keberakhiran informasi dalam hubungannya disebut dengan entropi. Informasi yang bermanfaat bagi sistem perlu dihindari dari proses entropi tersebut. Dengan demikian, apa sih sebenarnya informasi itu? Begitu penting keberadaannya dalam organisasi. Ya. Untuk memahami mengenai informasi, kita coba bahas dulu mengenai data ya. Sebab sumber dari informasi adalah data. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri informasi yang berkualitas ya. Ini menurut Raymond McLeod. Ya, jadi menurut Raymond McLeod, ciri-ciri informasi yang berkualitas yang pertama adalah akurat. Artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tepat waktu, ya. Tepat waktu adalah artinya informasi harus ada saat diperlukan. Berikutnya adalah relevan. Relevan itu apa sih? Relevan itu informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan. Sedangkan ciri yang keempat, lengkap ya. Artinya informasi harus utuh, tidak setengah-setengah. Setelah kita tadi memahami tentang pengertian sistem, ya, bisa memahami apa itu informasi, apa itu data, kita coba kupas lebih komplit, yaitu pengertian tentang sistem informasi manajemen. Ya, tentang sistem informasi manajemen. Saat ini pengetahuan sistem informasi manajemen begitu penting bagi pengelola organisasi, terutama manajer di dalam perusahaan. Hal ini berkaitan dengan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat kuat yang mengubah lingkungan dunia bisnis yang semakin kompetitif dan lahirnya teknologi digital yang mampu melayani berbagai kegiatan secara cepat dan efisien. Ya.
Ada beberapa hal yang melatar belakangi SIM menjadi sangat penting. Ya. Di antara adalah perubahan yang pertama, semakin kuatnya ekonomi global. Perubahan yang kedua, transformasi masyarakat ekonomi dan industri ke dalam layanan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan informasi. Perubahan yang ketiga adalah transformasi perusahaan bisnis dan perubahan, ya, transformasi perusahaan bisnis dan perubahan. Sedangkan yang keempat adalah lahirnya perusahaan digital. Sebenarnya sistem informasi telah digunakan oleh para manajer atau para pengusaha di dalam mengelola organisasi atau perusahaannya, terutama apa? Dalam pengambilan keputusan sebelum teknologi komputer ada. Hanya bentuk sistem informasi yang digunakan masih disimpan secara manual dengan menggunakan sistem kearsifan gitu. Nah, dulu itu informasi yang disimpan dalam kertas-kertas gitu ya, dokumen-dokumen. Kalau pengen mencari ya dibongkar begitu. Kadang juga dokumen yang diperlukan sudah tidak ada. Kemungkinan bisa saja karena kerusakan, karena ada hewan-hewan yang memakan dokumen tersebut. Gitu. Dengan lahirnya teknologi komputer, maka merubah pola pengolahan data menjadi suatu informasi yang lebih cepat dan akurat. Jadi, sistem informasi itu apa sih? Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar ya dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sementara itu menurut Pak Jogianto ya, sistem informasi ini didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi, memproses tipe transaksi rutin, memberi sinyal kepada manajemen, dan yang lain ya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang baik. Jadi sistem informasi ini pada dasarnya mencakup beberapa kegiatan ya, yaitu kegiatan input, pemrosesan, dan output atau keluaran. Ketiga kegiatan tersebut menghasilkan informasi, ya, menghasilkan informasi yang diperlukan organisasi untuk pengambilan keputusan, melakukan pengendalian operasional, analisis pemecahan masalah, dan menciptakan produk baru. Ya. Saat ini sistem informasi lebih berfokus kepada sistem informasi yang berbasis komputer. Dengan harapan semua yang dihasilkan lebih cepat, lebih akurat, dan berkualitas, sehingga dalam pengambilan keputusan lebih efisien dan efektif. Namun perlu dipahami bahwa konsep suatu sistem informasi atau keputusan berdasarkan komputer bukan berarti otomatisasi total karena sistem manusia atau mesin menyiratkan bahwa sebagian tugas ya sebaiknya dikerjakan oleh manusia dan sebagian oleh mesin sehingga membentuk suatu sistem gabungan di antara keduanya. Sistem informasi ini terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan ya atau building block, yaitu diantaranya ya yaitu blok masukan. Ya, blok masukan ini berupa data yang masuk ke dalam sistem informasi termasuk metode dan media untuk menangkap data yang dimasukkan seperti dokumen-dokumen dasar gitu. Berikutnya yang kedua adalah blok model ya. Blok model ini terdiri dari kombinasi prosedur,
logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Yang ketiga adalah blok keluaran. Blok keluaran ini adalah produk dari suatu sistem informasi, ya, yaitu output yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Untuk yang keempat adalah blok teknologi. Teknologi merupakan toolbox dari suatu pekerjaan sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, penyimpanan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi ini terdiri dari 3 ya, yaitu software, hardware, dan brainware. Untuk komponen sistem informasi yang kelima itu adalah blok basis data ya, blok basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan dari data-data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tersimpan pada hardware komputer dan digunakan oleh software untuk memanipulasi. Data yang disimpan di dalam database perlu diorganisasikan sedemikian rupa agar informasi yang dihasilkan memiliki kualitas. Organisasi database yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Nah, database ini diakses menggunakan paket software ya yang biasa disebut dengan DBMS atau Database Management System. Sedangkan untuk blok yang keenam ya, ini adalah blok kendali. Ya, blok kendali. Banyak hal-hal yang dapat merusak sistem informasi. Seperti bencana, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan dari sistem itu sendiri. Maka blok kendali perlu dirancang dan diterapkan untuk mencegah kerusakan dari sistem informasi. Dan bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan, dapat cepat diatasi. Nah, setelah tadi kita membahas tentang komponen-komponen sistem informasi, maka dengan demikian sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan manajemen. Nah, tadi kita sebelum ini kan membahas tentang pengertian sistem informasi, terus ini sistem informasi manajemen ya. Nah, penegasannya di situ. Ya, penegasannya di situ. Sistem informasi manajemen menurut Jogianto mendefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Itu definisi sistem informasi menurut Jogianto. Sedangkan menurut Raymond McLeod, SIM atau sistem informasi manajemen adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa output informasi yang digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Atau SIM juga bisa didefinisikan sebagai pendekatan yang terorganisir dan rencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang tepat yang memberikan kemudahan bagi proses manajemen. Beberapa pakar lain menyampaikan juga bahwa
Sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Jadi, itu beberapa pengertian, pemahaman kita tentang sistem informasi manajemen. Yang terakhir kita akan membahas tentang perkembangan sistem informasi manajemen, ya. Setelah kita tadi menguraikan pada penjelasan-penjelasan bahwa SIM telah digunakan, ya, telah digunakan dalam kegiatan suatu organisasi sebelum teknologi komputer lahir, hanya masih bersifat manual, gitu. Dengan ditemukannya teknologi komputer, maka pengolahan data dilakukan menggunakan hardware dan software. Pada awalnya, menerapkan teknologi komputer dalam sistem informasi manajemen terfokus pada pengolahan data. Perkembangan selanjutnya terfokus pada penekanan informasi dan pendukung keputusan. Jadi untuk melihat lebih jauh perkembangan sistem informasi manajemen, saya akan coba menguraikan ya singkat perkembangan fase-fase dari sistem informasi manajemen. Jadi pada fase yang pertama adalah fase yang berfokus pada pengolahan data. Ini pada abad ke-20 ya. Jadi pada abad ke-20 itu perusahaan-perusahaan masih mengabaikan pentingnya sebuah informasi bagi para manajer. Teknologi komputer pada saat itu digunakan terbatas pada aplikasi akuntansi yang dikenal dengan sistem informasi akuntansi atau SIA. Ya. Terus yang kedua fase baru ini fase baru yang berfokus pada informasi ya, ini pada tahun 1964 ya, diperkenalkan generasi baru komputer menggunakan sirkuit silikon ya yang disebut dengan silicon chip circuit yang memiliki daya proses lebih besar dan lebih baik dari yang sebelumnya. Pada fase ini dipromosikan komputer untuk konsep sistem informasi manajemen. Jadi alat ini diciptakan dengan tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen yang saat itu mulai terlihat kesenjangan akan alat bantu ya yang mampu menyediakan informasi di dalam manajemen. Nah, perkembangan teknologi ini tidak mulus. Kenapa kok tidak mulus pada fase ini yang pada berfokus informasi ini? Karena yang pertama kurangnya pengetahuan para pemakai tentang komputer. Masih kurang itu di tahun 1960-an itu. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang bidang informasi dan awam peran manajemen itu sendiri. Peralatan komputer saat itu juga masih terbatas dan mahal, serta para pemakai terlalu ambisius bahwa sistem informasi dapat mendukung semua lapisan manajemen. Perkembangan berikutnya yaitu fase pada pendukung keputusan. Pada fase ini sejumlah ilmuwan ya itu memformulasikan konsep baru yang disebut dengan Decision Support System atau sistem pendukung keputusan yang menghasilkan informasi yang ditujukan untuk menghasilkan keputusan yang harus dibuat oleh manajemen. Nah, SIM ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi para manajer ya secara umum begitu. Sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer secara khusus. Fase yang keempat adalah fase pada komunikasi ya. Perkembangan ini lahir adanya istilah otomatisasi kantor ya, di mana mampu memberikan fasilitas komunikasi bagi para manajer. Hal inilah yang memudahkan komunikasi dan produktivitas para manajer dan pekerja kantor melalui pembangunan alat elektronik. Ini pada tahun awal-awal itu ya operasi ini berubah ya, adanya istilah ada pengolah kata, word processing gitu. Ada aplikasi, sudah ada konferensi jarak jauh atau telekonferensi, voicemail, email, terus desktop publishing gitu. Sedangkan fase yang terakhir adalah fase potensial pada konsultasi. Jadi perkembangan saat ini
adalah penerapan kecerdasan pembuatan ya, atau artificial intelligence atau AI. Ini ditujukan untuk masalah-masalah bisnis. Ide ini timbul bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis untuk memecahkan masalah. Karena dianggap sama dengan otak manusia. Nah, bagian sistem AI ini atau artificial intelligence ini adalah sistem pakar yang disebut dengan expert system ya. Disebut dengan apa? Expert system, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi sebagai spesialis dalam hal tertentu. Pada fase ini teknologi komputer memiliki kemampuan sebagai konsultan ya, konsultan yang dapat memberikan pemecahan masalah. Itu tadi tentang perkembangan sistem informasi manajemen. Jadi sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan, SIM ini sebenarnya itu telah digunakan dalam kegiatan suatu organisasi sebelum teknologi komputer lahir. Hanya masih bersifat manual. Gitu ya, teman-teman, terkait dengan perkembangan sistem informasi manajemen. Harapan saya teman-teman semua bisa memahami tentang apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu sistem informasi manajemen, memahami karakteristik sistem, dan berbagai macam tentang sistem informasi manajemen. Demikian paparan dari materi pengenalan sistem informasi. Terima kasih. Semoga membawa manfaat. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Kita hebat, kita semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.